Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamma indahu summa antum tamtarun. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan alladzi lahu mulkus samawati wal ard walam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat Furqan, surat 25 di ayat 2. Bapak Ibu, ayat ini menyatakan bahwa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Kemudian Allah menyatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan Allah itu tidak ada sekutu baginya. Allah itu menciptakan segala sesuatu dan semua yang diciptakan itu sesuai dengan ukuran, sudah diukur oleh Allah dengan ukuran yang serapi-rapinya. Maka di surat 25 ayat 2 ini bahwa Allah menunjukkan totalitas kekuasaannya, diberitahukan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita semuanya. Bapak, sampai terjemahkan itu. Ya, kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Okay. Dan Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Allah dalam kekuasaannya itu tidak ada yang mempersekutukan, artinya tidak ada sekutu, tidak ada tandingan. Jadi kuasanya Allah itu mutlak. Menurut tafsirnya Ibnu Katsir di ayat ini sebutkan begini.
di ayat 2 ini, alladzi lahu mulkus samawati wal ard walam yattakhid walada walam yakul lahu syarikun fil mulki. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan kepunyaan Allah kerajaan bumi. Allah tidak mempunyai anak dan Allah itu tidak disekutukan, tidak ada sekutu baginya di dalam kekuasaannya. Lalu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Itu menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Artinya makhluk yang dimiliki oleh Allah. Segala sesuatu. Jadi angin itu ya makhluk. Benda padat itu ya makhluk, benda cair ya makhluk. Benda hidup seperti manusia ini ya makhluk. Benda hidup yang makhluk hidup yang tidak kelihatan oleh kita tapi disebutkan oleh Allah seperti malaikat, seperti jin, seperti iblis, itu ya makhluk. Kalau ada orang percaya kepada jin itu berkuasa, kuasanya seperti Allah, itu namanya mempersekutukan Allah, menduakan. Ada orang yang percaya dengan suatu tempat dikuasai oleh sesuatu. Misalnya ada yang berkeyakinan laut itu ada yang menguasai. Yang menguasai ya Allah, bukan dewa laut, ngaten Bapak. Gunung itu ada yang berpendapat ada yang menguasai. Yang menguasai ya Allah, bukan dewa gunung sehingga gunung disembah oleh mereka. Enggak. Allah menciptakan segala sesuatu, Allah itu menguasai segala-galanya. Allah itu memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Segala sesuatu yang ada itu semua di bawah kekuasaannya dan diatur oleh Allah, dan mereka tunduk seluruhnya kepada Allah. Tidak ada yang tidak tunduk. Nah, karena selain Allah adalah makhluk. Allah Khaliq. Allah itu yang mencipta, yang dicipta namanya makhluk. Bapak Ibu sekalian, misalnya di ayat ini disebutkan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan. Jadi pertama menciptakan, kedua menetapkan ukuran dengan serapi-rapinya ukuran. Contoh ya. Kalau manusia itu hidup seperti ini, kalau ukurannya manusia besar, itu ya diberi jantung besar. Jantung kita itu ukuran kepalan kita ini. Jadi sak piro awake dhewe ngepal, ya iku gedene. Di sini nih. Kayak ana wong kepalane gede, berarti ya sakmono iku ukurannya. Sekarang kalau Allah menciptakan yang lain, misalnya nyamuk. Nyamuk punya jantung enggak? Punya. Maka seberapa ukurannya? Allah sudah mengatur. Badannya nyamuk saja seperti itu. Loh, terus sak piro jantungnya? Nyamuk ku yang duwe peredaran darah, Pak. Nggih. Nyamuk punya peredaran darah. Nyamuk itu punya mata. Matanya nyamuk punya saraf. Sehingga kalau ada nyamuknya menclok ngoten,
ada gerakan, getaran gerakan itu nyamuknya melayu. Karena punya saraf. Susah piro sarape. Ya. Iku sing nyamuk, ayo ditarik lebih kecil lagi. Tengu. Tengu ada kan? Binatang tengu sampai paling kecil amuba. Tengu ku yang duwe usus, Pak Bu. Balik mangan kan liwat ususe niku. Lek tengune gak patek ketok sak pira ususe. Gak ada orang yang bisa menciptakan seperti itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering di dalam ayat itu kita ditantang oleh Allah. Coba kalau kamu memang orang yang berkuasa, buatkan seekor nyamuk atau buatkan yang lain yang lebih kecil lagi, atau buatlah ayat, gaya ayatnya gak bisa, Bapak. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia menetapkan dengan ukuran-ukurannya. Contoh lagi ya, contoh. Kalau di surat 33 ayat 38 itu Allah menyatakan itu. Makana 'alan nabiyyi min kharajin fima faradallahu lahu sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaram maqdura. Surat 33 ayat 38. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah menetapkan kepada nabinya, kepada rasulnya, apapun ketetapannya. Dirasa berat rasanya, tapi semua itu tidak ada keberatan bagi rasul. Lalu Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Nah, biyen nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ya diberi ketetapan oleh Allah. Diberi syariat, diberi aturan yang aturannya tidak sama. Wong perintah sholat saja berbeda pada zaman Nabi Musa dengan zaman Nabi Muhammad. Berbeda. Puasanya juga berbeda, tapi tauhidnya sama. Kalau tauhid ya, bertauhid ya la ilaha illallah zaman Nabi Musa ya Musa Rasulullah. Kalau zaman Nabi Isa ya la ilaha illallah ya Isa Rasulullah. Zaman Nabi Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tauhidnya, tapi syariatnya berbeda. Apapun yang ditetapkan oleh Allah aturannya bagi Rasul itu tidak berat. Diterima tidak berat. Karena itu sudah menjadi sunnah Allah kepada nabi-nabi yang dahulu. Lalu di akhir ayat wa kana amrullahi qadaram maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Atau di ayat lain Pak Bu, di surat 54 ayat 49. Itu Allah menyatakan gini. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, di sini Pak. Ayat ini menyatakan apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini semua itu sudah diukur oleh Allah. Tadi loh diukur dengan teliti ya, apa? Serapi-rapinya tadi. Di ayat 2 tadi loh surat Furqan. Ya. Di akhir ayat kan diukur oleh Allah, diatur oleh Allah dengan serapi-rapinya. Rapi betul. Kaki kita, tangan kita itu menunjukkan
pribadi loh, kepribadian. Itu orang dapat melihat dari model kakinya, model drijine. Ngoten. Itu sudah ukuran dari Allah. Ngoten. Sudah diukur. Contoh nggih. Niki contoh. Kalau ada orang yang punya kaki model begini, model nomor 1 ini. Niki nomor 1. Ada nggih? Mesti ada nggih. Ada yang ukuran kaki model seperti ini, nomor 2 ini. The Greek foot. Muncul begini. Ada yang model nomor 3. Niki. The Roman foot. Nih nomor 3. Modelnya ngeten. Gak padha mek nomor 2. Nek nomor 2 ana lincipe ngeten. Jadi jari telunjuknya ini itu muncul. Kalau ini enggak, jari telunjuknya trepes. Mulai dari jari telunjuk terus jari ini manis itu rata. Nggih. Sing nomor 4 waliane nomor 1 Bapak. Miring ngeten, seret. Namanya the strict foot. Sing nomor 4. Ono sing nomor 5 niki. Gak merata, Bapak. Antara jari kanan dengan jari kiri niki gak merata. Gak padha, ono sing begar, ono sing gak. Nggih. Namanya little toe on the side of the foot. Jadi ono sing mengke sana. Ini punya kepribadian masing-masing. Iya Pak ya. Lek ono wong sikile ngene niki kakinya seperti ini. Itu adalah orang yang memiliki jenis kaki ini sering dianggap sangat berhati-hati. Wonge kepribadiannya seperti itu. Sebelum mengambil tindakan atau membuat keputusan apapun, hati-hati. Mereka menganalisis setiap detail sekecil-kecilnya dan baru kemudian mereka membuat satu kesimpulan. Nggih. Membuat satu kesimpulan. Iku sing model pertama niki. Ini trepes. Wong hati-hati ngono, Pak. Ayo didelok dhewe-dhewe apa modele. Sikile dhewe-dhewe didelok. Cek ro. Lah sing nomor 2 model ngeten iki. Nggih. Lincip kaya apa topine mahasiswa sing wis wisuda. Ya. Ini lincip jari telunjuknya kaki ini agak moncol ke depan. Nek model ngeten iki Pak Bu. Nggih. Memiliki kepribadian yang memotivasi dan dianggap sangat antusias terhadap berbagai hal. Antusias, napa antusias? Oke. Antusias terhadap berbagai hal. Orang dengan bentuk kaki ini memiliki kualitas kepemimpinan. Niki lho. Iki duwe kualitas kepemimpinan. Mereka lebih kreatif dan terbuka terhadap tantangan dan petualangan. Kalau ono petualangan, ono tantangan, kreatif dia. Bisa menghadapinya. Mereka kadang-kadang bisa impulsif dan
bertindak suka memerintah. Kenapa? Karena mereka ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Itu kalau sudah punya keinginan itu kuat, Pak Bu. Sehingga karena dia punya kepribadian kepemimpinan, perintahan. Ini laksanakan, kerjakan ini. Punya impulsif. Jadi pada dirinya itu kuat dorongan untuk mewujudkan cita-cita yang ada pada dirinya. Niku sing model niki wau, nomor loro niki. Nah, saiki ayo didelok awake dhewe kira-kira cocok enggak? Cocok enggak? Napa? Oh, keterangan ini dari analisa apa? Analisa kepribadian. Dalam? Oh, bukan. Nah, cuma ngeten, satu kepribadian ini, Bapak Ibu sekalian, bisa berubah. Karena Allah memberikan memberikan keterangan bahwa orang tidak akan berubah keadaannya sehingga orang itu merubah dirinya sendiri, kepribadiannya itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini menurut analisa, menurut analisa kepribadian. Kemudian yang nomor 3, yang nomor 3 itu ini nomor 3, nomor 4 yang 3. Orang tipe kaki yang nomor 3 tadi, mereka sangat ramah dalam kepribadian, seimbang dan terorganisir dengan baik dalam kehidupan mereka. Mereka akan tahu apa yang harus dikatakan dan bagaimana berperilaku dalam situasi apapun. Ini sing model ketiga. Tapi ingat, ini bukan paten. Ingat, bukan paten. Karena akhlak manusia itu yang asalnya buruk itu bisa menjadi baik ketika orang itu mendapat ajaran agama Islam. Ketika orang itu berakhlak baik bisa menjadi buruk kalau terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Cuma paten ini adalah suatu kepribadian yang diukur oleh Allah. Sebagaimana ngeten, tingginya awak niki Bapak. Badan ini, tingginya badan ini itu sesuai dengan panjangnya ini. Ukuran berapa kali gitu. Terus wajah nih, panjangnya wajah ini Pak. Di dalam tafsirnya Al-Azhar itu sebutkan wajah ini panjangnya itu sama dengan panjangnya kaki. Kakinya ini, telapak kaki itu ya. Kula diukur sampai kayak gini, plek podo. Lek wonge dukur mesti kakine sedo dawa. Panjangi kaki. Nggih. Sudah diukur biqadarin tadi loh. Diukur oleh Allah dengan serapi-rapinya. Maka setelah ayat itu turun, akhirnya banyak peneliti, bener tak ayat itu kan? Kalau diukur dengan setelitinya. Kenapa kalau jantungnya manusia itu mesti sak kepele wong iku urip? Memang sudah diukur oleh Allah serapi-rapinya tadi.
biqadari maqdura. Diukur dengan ukuran yang serapi-rapinya. Bapak Ibu sekalian, saiki kupinge awake dhewe niki sakmene gedene. Tapi waktu kecil itu enggak sakmene. Ketika orang itu tumbuh besar, kupingnya melok besar. Kok umpama awake gede terus kupingnya pancet kayak cilik nih napa? Gak imbang, Pak Bu. Tidak imbang. Tapi Allah sudah mengatur. Dan gizi yang sudah masuk ke dalam badan ini pembagiannya sudah rata. Siapa sing ngatur? Allah. Niku jenenge diatur serapi-rapinya. Moto biyen zamane cilik ambek saiki beda. Wis gedhe wis tuwa ngono motane blolong-blolong. Tapi lek cilik ya kaya ngene iki kok. Lah kok iso gede? Wadahe mata iku besar. Ya. Bola matanya melok gede. Kok gak wadahe iki gede terus bola matane pancet ngono? Ndak ya. Melok gede. Sudah diatur oleh Allah. Jadi dunia ini juga diatur oleh Allah serapi-rapinya. Tinggal manusia itu bersyukur dan kalau kepingin tahu diadakan satu penelitian. Mereka sing model kaki ketiga tadi adalah petualangan dan juga pendengar yang baik. Sing model kaki ketiga itu menjadi pendengar yang baik. Nih model ini. Nah, model kaki sing keempat nih, kira-kira ya apa? Orang yang memiliki jari kelingking sisi kaki seringkali sangat memberontak. Memberontak. Gak petek, gak cocok ambek akali ngoten kepikirane. Berontak. Iku sing model keempat. Nih, pemberontak. Nah, iki mang napa? Pribadiannya hati-hati. Iki pemberontak. Siji ambek sing kelima, Pak Bu. Orang yang tidak dapat memisahkan jari kelingking mereka, lebih memiliki untuk tetap pada rutinitas mereka dan sangat ketat tentang hal itu. Mereka sangat setia dan membentuk sahabat yang hebat, mampu memisahkan jari kelingking mereka akan terus-menerus mencari perubahan dalam hidup mereka. Niku sing model kelima. Oke. Itu semuanya Bapak Ibu sekalian adalah analisis berdasarkan berdasarkan ayat niki, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, sudah diukur oleh Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla ayakhluqus samawati wal ardo bi khamsina alfa sanatin. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bersabda. Ngecek niki. Sabdane ngeten, Allah telah menetapkan takdir. Tadi biqadar tadi, ukuran tadi. Itu sudah ditetapkan oleh Allah maqadiro takdir. Khalaiki qabla ayakhluqus samawati wal ard. Itu ditetapkan oleh Allah
setiap makhluknya sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Terus, jadi 50.000 tahun sadurunge penciptaan langit dan bumi ku wis ana aturane penetapan qadar. Sudah ditetapkan. Nah, saiki ayo digabungkan ini. Kita sebelum lahir ke dunia itu sudah ditetapkan 4 perkara. Allah diperintah oleh malaikat diperintah oleh Allah, malaikat tiup pada jasad yang sudah sempurna ini. Roh, kemudian tiupkan 4 perkara. 1, rozaqahu, ramaluhu. Nomor 2, rozaqahu. Nomor 3, mautuhu. Nomor 4, saidun au sakyun. Yang pertama ditiup amal. Amalnya baik atau amalnya buruk? Yang kedua ditiup rezeki. Rezekinya barokah, akeh apa titik? Barokah apa gak barokah? Itu peniupannya. Nomor 3, mautuhu, mati. Wong iki mati husnul khotimah atau mati suul khotimah, kita tidak tahu. Tapi ketetapannya sudah ada. Nomor 4, saidun au sakyun. Wong iki bahagia atau sengsara atau susah. Itu namanya ketetapan. Setiap kita diberi oleh Allah ketetapan seperti itu oleh Allah. Nah, di dalam ilmu tauhid itu disebutkan ketetapan seperti itu namanya qadha. Maksudnya, qadha itu ada 2. 1 qadha mubram, yang 1 qadha mu'allaq. Qadha mubram itu ngeten, suatu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Sedangkan qadha mu'allaq, ketetapan Allah yang diberi kesempatan untuk merubah. Nah, salah satu di antaranya qadha yang diberikan kita dari Allah nih, 4 ini. Suruh merubah. Karena di surat Ar-Ra'd ayat 11 itu Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan seseorang itu sampai orang itu merubah dirinya sendiri. Misalkan kalau kayak contoh ya, 1. Orang ini ditakdir misalkan di ketetapan amalnya buruk, misalkan perbuatannya buruk, bisa nggak dia bisa berbuat baik? Bisa. Lihat pergaulannya, lihat di samping kiri kanannya. Ketika dia lahir itu berada di mana? Ketika orang itu lahirnya di lingkungan orang yang baik, terus dia mau mencari baik, pasti dia akan jadi orang baik. Syaratnya mencari kebaikan. Kalau dia misalkan ditakdir oleh Allah bodoh, misalkan catatannya bodoh gitu, bisa nggak menjadi pinter? Bisa. Tergantung dia bagaimana cara merubah dirinya supaya dirinya menjadi baik. Makanya hidup ini diberi oleh Allah 2 jalan. Jalan pertama, kalau di surat 91 itu ada ayat 7, Allah menyatakan ini. Fa'alhamaha fujuraha. Terus wa taqwaha.
Allah memberikan ilham kepada jiwa kepada kita. Jiwa manusia itu diberi ilham dua. Yang satu ilham fujur, ilham dosa, okay. Yang satu ilham takwa. Jadi ilham yang menyelamatkan. Iki kedua-duanya dikekno nang jiwa iku. Plek. Saiki karek awake dhewe karek mlaku. Mau menuju ke fujur apa mau menuju ke takwa, tergantung kita. Jadi perubahannya di kita, bukan orang lain. Dan hidayah itu tidak meneng-meneng terus datang ngoten mboten. Hidayah itu dicari, Bapak. Sing kodo yang kedua namanya kodo mu'alak. Yang satu tadi kodo mubram. Si mubram ini contoh. Matahari itu setiap hari muncul dari mana? Timur. Orang tidak bisa merubah matahari keluar dari barat atau dari utara. Itu namanya mubram. Allah yang mengatur nanti. Itu namanya sudah qadha oleh Allah ini bi khamsina alfasanatin 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dunia ini sudah ada gambar, sudah ada qadhanya. Ini ben nyantol ya. Di Quran surat surat 41 itu ada kalimatnya dan bukan di ayat 22 di surat ini Pak Bu. Ada kalimatnya dan ada kalimat bahwa kalau Allah itu sudah menciptakan supaya manusia itu tidak kalau luput itu tidak kecewa. Kalau dia berhasil itu tidak sombong. Istilah luput niku napa luput niku? No? Bleset. Di surat Al-Hadid panjang pirsani, surat 57. Surat 57 di ayat 22 itu ada kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Surat 57 ayat 22. Monggo. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Oh, Pak Bu. Musibah niku. Musibah sing kena dunia atau kena pada dirimu sendiri, wis ditulis. Di Lauh Mahfuz itu sudah ada tulisan. Kapan? Sebelum kami menciptakannya. Sebelum musibah itu diciptakan, itu sudah tulisannya. Nanti gak dino iku langsung ngoten. Mboten. Terus sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ngeten ya.
Jadi misalkan ya kayak gunung meletus, iku wis ana tulisane Pak Bu. Ono. Hujan batu, iku ono. Tanah longsor, itu sudah ada. Apa saja yang musibah di dunia ini ada. Iku sadurunge turun Pak Bu. Iku sak wis ana. Cuma ngeten, ketika ono di Lauh Mahfud itu enggak akan bisa turun sebelum disusul oleh orang-orang. Sesuai dengan dosa yang menyusul itu seberapa tebalnya. Sing nyusul itu dosa, Bapak. Kayak misalkan umat Nabi Lut. Contoh. Tanahnya Nabi Lut itu, tanah umat Nabi Lut itu disekrop ini diwalik. Dihujani batu yang panas bertubi-tubi. Niku sakjane wis ana sadurunge. Gak akan mudhun Pak Pujo. Sejak dulu itu gak ada. Pas kencingnya Nabi Lut disusul karo umat Nabi Lut. Apa? Dosa LGBT. Dosa LGBT itulah yang menyusul tanah disekrop, diwalik atau dimasukkan ke dalam tanah, namanya likuifaksi. Tanah tenggelam ke dalam tanah. Itu baru turun kalau disusul. Kalau tidak disusul mboten, Bapak. Di ayat 23 nih nyebutakan. Likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Monggo. Kami jelaskannya demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Nek luput cita-citae luput ben ora duka cita. Soalnya wis tertulis, ngoten. Cek gak duka cita. Awake iku karepku iku ngene. Tapi gak napa? Gak keturutan. Karepe lho gak keturutan. Lek wonge paham, oh wis anjen wis ana catetane. Berarti gak duka cita, Pak. Ngoten. Terus dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. nggih, kalau diberi kebaikan, keuntungan dalam hidup, kamu ojo terlalu gembira, biasa. Dan nikmat Allah itulah perlu yang disyukuri. Setiap kita mensyukuri nikmat Allah, pasti kita akan ditambah oleh Allah kenikmatan itu. Lalu dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kembali ke sini Pak. Sudah diciptakan oleh Allah menurut Rasulullah itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Suwi Pak, 50.000 tahun. Wong 1000 wae suwi ya. Apa maneh 50.000. Suwi Pak. Simpulannya begini, jadi qada dan qadar, qada Allah itu adalah benar adanya. Sing diarani qadar niku napa? Qadar niku ngeten. Kejadian yang dapat dilihat oleh kita setelah terjadi. Niku jenenge qadar. Atau bahasanya bahasa agamanya disebut takdir. Awake dhewe misalkan mencuri sepeda motor. Ditakoni, "Lha kon iki lha apa nyuri sepeda motor?" "Iku lho gone wong, wis takdirku ngene." Gak iso, Pak Bu. Gak bisa mengatakan seperti itu, gak bisa. Anjane takdirku nyolong ndak oleh, Pak Bu. Oke. Jadi itu bisa dirubah. Tapi kalau misalkan orang kepelindas mobil,
apa mobil puanter semua. Dadak wong loro turu nisore mobil. Brak. Tidur mobilnya berlalu ngeng. Tibane nang nisore mobilku pinggir tengah wae. Gak keplindes. Nah, iku jenenge takdire gak keplindes baru. Takdire gak keplindes. Soalnya begitu ada mobil banter, wis gak sempat melayu nganan atau ngiri, langsung mengkurep ngono. Takdire mobilnya melayu banter, arek iku wong iku nok tengahe. Ban antara ban kanan kiri niku nok tengahe, gak kena blas. Dadi mobilnya lewat sana wonge berdiri. Kaget wong-wong. Dianggap keplindes padahal ndak. Ah iku berarti takdire iku jenenge sesuatu yang dapat diketahui setelah terjadi. Kejadian. Itu namanya takdir. Jadi qada qadar Allah itu pasti benar dan pasti adanya. Disebutkan baik dalam Al-Qur'an, disebutkan juga baik di dalam hadis. Jadi Al-Qur'an juga menyebutkan, hadis pun juga menyebutkan. Karena itu terkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengimani bahwa kehendak Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah itu kalau sudah berkehendak, apapun menurut Allah itu hak prerogatif Allah, kita tidak bisa mempengaruhi Bapak. Kita ini diciptakan kongon mengabdi, kongon menyembah. Kalau Allah berbuat, kita tidak boleh muring-muring mbak Allah. Misalkan bendino udan ngono gak oleh. Kok udan bendino Allah itu? Loh, gak oleh orang-orang Allah Bapak. Itu sudah kehendak Allah. Nah, baru kan ada hukum alam namanya sunatullah. Nggih. Kok iso bendino udan? Bisa enggak diteliti? Bisa. Karena alam ini diberikan oleh Allah sunatullah. Artinya begini, setiap keadaan itu bisa diadakan satu penelitian. Ngoten. Mboten meneng-meneng ngoten mboten, ada ilmunya, diteliti baru. Setelah diteliti, oh pas kencengnya bulan seperti ini, miringnya bumi itu seperti ini, terus perputarannya seperti ini, mataharinya di sebelah sana. Oleh karena itu anginnya jadi begini, maka udara yang panas itu dibawa pas kencengnya di daerah kita hujan. Itu diteliti, Bapak. Makanya malih ono jenenge ramalan, Bapak. Ramalan cuaca. Cuaca ini bisa diramal walaupun tidak 100%. Tapi dapat diramal. Besok di daerah Mojokerto panasnya sekian derajat. Mendung. Besok daerah Surabaya nanti hujan lebat. Sampai ngeten. Ramalan BMKG itu bisa mengatakan awas, hati-hati. Kapan terjadinya nggak tahu. Akan terjadi gelombang air laut di sebelah sana sekian meter. Lho kok ero BMKG? Karena mengadakan satu penelitian nanti akan bergerak begini, pedeteng. Terus terjadi gelombang yang besar naik. Itu diperkirakan oleh BMKG. Nah itu jenenge bahasa kita Pak Bu, namanya ilmu falak. Maka ilmu falak itu bisa menentukan. Panjenengan pernah nggak mendengar berita tahun sekian akan terjadi gerhana di daerah sini? Pernah nggak? Ditentukan tahun sekian, padahal kurang 10 tahun. Dulu ramalan menurut ilmu falak nih 10 tahun sebelum terjadi gerhana matahari total. Tahun berapa itu? 80 berapa itu? 4 atau 3? Nah,
83. Saya tahun itu 83 itu menjadi imam dan khotib gerhana matahari total di daerah saya sana. Itu saya membaca surat Yasin di rakaat pertama dan kedua, dihabiskan surat Yasin itu aku. Separuh surat Yasin di rakaat pertama, separuh surat Yasin di rakaat kedua, sampai matahari muncul lagi. Dan waktu itu undang-undangnya ketat, Bang. Jangan sampai ada mata melihat langsung matahari, akan menjadi pecah retinanya dan buta, tidak kelihatan. Ngoten. Sampai akhirnya sing jenenge kacamata ireng iku waris kok. Ya anti cuaca nih. Lah enggak sempat melihat situ, melihatnya dari televisi aja. Dulu guru ngono HP ngene. Di televisi kok. Nggih. Waktu niku. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada murid saya jenenge Ahmad Yunus itu ada. Gak percaya, wah gak percaya. Coba tak tatapin, beneran loh ditatap tas, buta, jadi buta. Akhirnya ditambah no, ya bisa melihat, akhirnya berkacamata tebal. Sampai sekarang berkacamata tebal. Nah, itu tahun itu 83 atau 84 saya lupa itu. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, jadi qada itu adanya benar gitu loh, benar adanya. Kita wajib mengimani bahwa kehendak Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Apakah yang terjadi di langit atau apakah yang terjadi di bumi, kita wajib mengimani, karena kekuasaan Allah itu kekuasaan mutlak, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menyamainya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya, dan Allah tidak ada yang menyamainya. Maka di ayat 2 ini Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk berpikir bahwa kekuasaan Allah itu seperti itu, lalu kita mengabdi kepadanya, bukan kepada yang lain. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berkuasa atas segala sesuatu. Ada satu ayat lagi niki. Di surat 2 ayat 116. Ada orang-orang kafir itu berkata, menganggap Allah itu punya anak. Wa qalu takhadzallahu walada. Nah, dijawabkan oleh Allah nih. Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Surat 2 ayat 116. Moga diterjemahkan. Mereka orang-orang kafir berkata, Nggih. Allah mempunyai anak. Nah, wong kafir lu muni ngoten. Allah mempunyai anak. Iku biasa wong kafir ngoten niku. Makanya disebut kafir kali Allah niku. Ngarani Allah punya anak. Terus Maha suci Allah. nah, di sini Allah menyatakan Maha suci Allah itu punya anak itu. Kalimatnya tadi niku, Allah itu Maha tunggal, tidak ada satupun yang menyamainya. Ngoten niku lho Pak Bu, ngentepno nang ati niku lho wangil. Angel, Allah Maha satu, Allah Maha tunggal, Allah Maha esa atas segala sesuatu. Ngentepno nang ngene ati niku lho wangil. Ngene Rasulullah ditugasno nang Mekah niku ngentepno atine wong-wong sing apa iki?
menganggap Tuhan Allah itu adalah punya anak, dan mereka itu kadang-kadang tidak bisa memikir, Bu. Loh, masa Allah Tuhan kita ndak kelihatan. Ngoten lho. Akhirnya supaya hatiku mantep, aku tak gawe Tuhan. Ya nyembah Allah tapi Tuhanku iki tak gawe supaya nyambung nang Allah ngono. Akhirnya gawe patung. Patung disembah itu sajane mereka nyembah Allah, Pak, tapi liwat patung. Ngoten lho. Nek ditakoni, sungguhnya aku gak nyembah patung ini, enggak. Ini saya pakai sebagai alat supaya saya dekat dengan Allah liwat ini. Lha ngoten niku balekno nang atine nyembah Allah yang tidak kelihatan itu sulit, Bu. Sulit. Sehingga mereka yang ada di dunia ini sering terjadi gak mantep akhirnya nyembah patung, gak mantep akhirnya nyembah monyet, gak mantep akhirnya nyembah yang lain-lain. Terus bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Ini kepunyaan Allah. Lalu semua tunduk kepadanya. Tunduk kepadanya. Nggih. Mereka tunduk, Pak. Apa yang enggak tunduk? Wong pasir itu tunduk. Nggih. Pasir niku nggih nek dicampur semen terus dikai air. Nggih, pasir nggih dicampur semen dikai air. Niku hukum alamnya atau sunatullahnya menjadi kelet yang kuat, perekat yang kuat. Gak iso pasirnya terus napa niki? Nggih. Pasire terus mari ngono belot ngono. Moh aku ambek semen gak gelem kuat aku. Moh masih dikai banyu gak kuat. Gak gelem, Pak, Bu. Ndak bisa mereka niku kaya pasir niku mbelot niku mboten saged. Niku jenenge tunduk. Ngertos? Awake dhewe tunduk enggak? Tunduk, badan kita itu tunduk, Bapak. Balung kula wis tuwek, masyaallah. Oke. Digawe salat niku lara. Niku tunduk niku. Lek jek enom mlayune jek giat enggak sembarang. Lek jek enom lek salate buwanter wer. Ayo lek tok jajal wis tuwek ngono. Iso ngono. Ayo digawe banter ngene ya cuklek kabeh, Pak, Bu. Meneh gak dadi balung. Wong alon-alon kudu cuklek eteno. Enggak. Iki lek wis tuwa. Rambut iki lho, rambut iki. Asale hitam baik. Engko lek wis tuwek, gelem gak gelem ya putih. Iku jenenge tunduk. Gak iso rambutnya, mau aku ireng ae, gak iso. Putih-putih. Niku jenenge tunduk. Ngoten. Jadi tidak ada yang tidak tunduk, semuanya tunduk kepada Allah. Lah saiki lek ana menungso gak tunduk nang Allah, ayo kebacut ya. Wong liyane iku tunduk kepada Allah. Ngoten lho. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di ayat 2. Lalu di ayat 3 itu nanti seperti apa? Di ayat 3 kita nggak bisa, Pak Bu, meneruskan karena ayat 3 nanti penjelasannya panjang. Sekarang sudah 7:30. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.